Ini gimana Bu Sri Wahyuni ini bisa mengenal Coach Getty dan bisa berkembang katanya. Udah berapa, kalau boleh di spill sedikit, Coach? Ya, jadi nasiantar.id ini adalah UKM kuliner yang siap saji, siap dipesan kapan aja, dan siap diantar ke rumah Anda atau kemanapun tempat untuk Anda bisa menyantapnya. Nah, jadi udah mateng, tidak perlu dimasak lagi gitu ya. Dia ada sambal, ada bumbu, ya, terus ada beberapa menu yang Anda bisa lihat di Instagramnya nasiantar.id. Dan ini adalah salah satu model catering modern gitu ya, yang bisa dipesan karena memang sekarang ini orang sangat butuh makanan yang cepat di samping kesibukan. Ya, dan dia adalah salah satu UKM yang sudah melek digital. Dan jadi kenapa saya undang sebagai narasumber Bu Yuni ini di Ramadan ini? Nah, karena dia juga udah merambah ke beberapa kota nih untuk bisa menjual produknya, ya khususnya bumbu yang paling gampang karena paling awet gitu ya. Dan kalau makanan ini kayaknya masih Jakarta aja nih. Masih Jakarta. Masih Jakarta. Nah, Coach, kalau kita dengar kata catering itu kan biasanya dalam jumlah besar. Iya, iya. Nah, kalau nasi antar ini ada menu-menu tertentu gitu ya yang bisa dipesan dan itu sudah siap saji dan dia bisa mengantarnya kapan saja karena memang ini sudah rutin orang pesan dan udah ada pelanggan setianya gitu ya nasi antar. Dan nasi antar ini juga sering diundang untuk acara UKM kuliner nih dari beberapa kementerian karena memang sangat unik pelayanannya dan dia sangat cepat dan mudah dihubungi lewat digital. Wah, sudah tersambung ini dengan Bu Yuni. Bu Yuni ya. Suaranya belum muncul. Halo Bu Yuni. Halo, selamat sore. Ya, di sini malam, di sana sudah lebih malam. Bu Yuni di mana ini? Udah kebetulan lagi di Bali. Oh, di Bali. Oke. Sudah sangat malam di sini. Jam 9 ya, kini jam 8 di sini. Betul. Kita bincang-bincang ya mengenai ini ya, Bu Yuni ya. Bu Yuni ini founder nasiantar.id gitu ya. Iya. Mulai usahanya tahun berapa Bu Yuni? Sebenarnya ini usaha tuh sebenarnya dimulai dari tahun yang benar-benar fokus tahun 2018, tapi belajar dari mama sebenarnya. Karena mama hobi masak, suka masak untuk acara-acara besar seperti pernikahan, kinatan gitu, acara-acara ulang tahun. Jadi akhirnya 2018 mulai pelan-pelan, terus kemudian 2019 itu juga kita mulai bertahap lah satu-satu. Nah, endingnya itu gongnya waktu pandemi malah justru kita. Wow, 2020 ya? 2020. Sebelumnya kan saya punya usaha yang lain gitu di travel agent. Cuman kan kita nggak bisa ngapa-ngapain pandemi itu gitu kebetulan Pak. Jadi akhirnya, aduh ngapain nih? Nah, dimulai dari yaitu kenapa saya bilang gongnya. Orang kan mau cari makan susah, mau ini susah. Akhirnya saya coba, mama saya tiap hari kerjanya masak. Saya suka masak. Dari yang hobi masak yang tidak pernah bisa tersalurkan dengan baik ini, akhirnya tersalurkan pada masa pandemi. Gitu. Nah, setiap hari, saya kan sempat lockdown di Bali itu 1 tahun, Pak, waktu masa pandemi. Tapi setiap hari masak untuk teman-teman saya yang foreigner, untuk teman-teman saya yang anak-anak Jakarta atau anak pulau lain yang tinggal di Bali, itu hampir setiap hari saya masak. Nah, disitulah akhirnya kepikiran, kenapa nggak dikirim aja ke villa saya, ke villa, ke restoran, ke hotel, kemana gitu kan mereka ya. Karena kan mulai nggak bisa beroperasi dengan baik gitu. Sementara staff untuk maintenance dan lain sebagainya hotel itu harus tetap jalan gitu untuk bersih-bersih hotel atau apa dan lain sebagainya lah gitu. Akhirnya ya saya mulai nih gitu. Oke, nggak apa-apa deh dikirim pakai box biasa. Bermula dari nggak ada brandnya Pak, nggak ada brand sama sekali. Jadi bener-bener saya nggak mikirin brand, saya nggak mikirin apapun itu udah jalan aja gitu. Akhirnya lama-lama pandemi, terus saya mikir namanya apa ya? Nggak bisa nih, karena sehari bisa dapat pesanan tuh sampai 100 box, 50 box gitu kan.
kok lama-lama ada uangnya gitu, di saat orang nggak punya uang saya ada masuk gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya udah nih gitu, saya pikirin, oh iya orang tuh nggak bisa keluar. Akhirnya ya udah tercetuslah nasi Hmm. diantar dengan Oh, jadi memang sesimpel itu gitu. Saya mikirnya, oh ya ini saya masak, ada nasi, ada lauk, ya udah diantar aja gitu. Coach ini ada kelebihannya Coach ya, Ya, pakai kata nasi antar itu hmm, mudah diingat oleh iya, konsumen itu. iya. Jadi kadang-kadang sebuah nama itu harus kita cari sehingga pada saat orang itu searching ya Ya. di Google atau di apa di media sosial ketemu langsung gitu Hmm. nasi dan antar gitu ya. Oh Jadi ya. Bu Yuni ini menemukan sebuah nama yang unik, yang simpel diingat, dan kadang-kadang UKM kita ini kalau ngasih nama merek namanya dia. Iya, iya, Misalnya kebanyakan gitu ya. Yuni Catering gitu ya. Mungkin Iya. nama Yuni banyak gitu ya. Atau Manda Catering gitu Atau ya. Manda Catering atau Iya. siapa aja. Nah, ini jadinya membuat aduh kok pakai nama pribadi gitu ya. Iya. Nah, dengan nama nasiantar.id ini menjadi ada brand dan ini punya nilai jual. Iya. Dan pada saat itu juga orang pandemi itu kan butuh makanan yang tidak datang ke restoran, justru makanannya datang ke rumah atau ke hotel tempat dia menginap gitu ya. Pada waktu itu di karantina gitu, seperti itu. Iya, Bu Yuni tadi ya di 2020 mulai berkembang karena mungkin pas COVID ini orang semuanya serba online gitu ya. Karena lebih minta praktis gitu ya. Waktu itu model apa tuh pola pemasarannya itu melalui apa? Instagram atau seperti apa? Justru malah hanya dari WA aja sih WhatsApp ya. kebetulan. Jadi kan memang mungkin saya itu sangat kuat di B2B Hmm. gitu. Jadi memang ada beberapa klien yang memang corporate. Jadi saya udah langsung kontak-kontak, baik yang itu yang di Jakarta dan lain sebagainya. Nah kemudian berangkat dari nasi antar itu saya buat minuman sehat waktu itu. Hmm. Jadi jamu-jamuan dan lain sebagainya. Jadi saya mikir apa yang jadi kesempatan pada waktu pandemi orang butuh. Iya. Bermula dari situ. Jadi memang kalau penjualan saya sebenarnya masih sangat-sangat tradisional sekali sih. Jadi mengandalkan kolega atau customer-customer atau klien-klien saya yang lama-lama ini saya kontakin satu-satu corporate-nya ini. Mereka butuh apa gitu. Kebetulan kan yang tadi saya sounding di awal, saya tour agent, jadi saya ada banyak kolega di hotel, di hospitality. Jadi saya kontak mereka butuh apa nih gitu. Jadi memang kan tempat mereka rata-rata jual untuk karantina. Ya udah berarti orang-orang yang di karantina di hotel ini saya jual kasih makanannya gitu. Nah, kenal Coach Getty mulai tahun berapa? Kenal Coach Getty itu tahun 2023 ya Coach ya, waktu pas ikut acara level up dari Kominfo. Iya. Apa sih Coach yang mungkin jadi kendala Bu Yuni ini ketika melakukan pemasaran atau mengembangkan Jadi usaha? banyak teman-teman UKM ya, saya nyebutnya pengusaha jangan pelaku deh gitu kan, karena waktu ketemu sama Pak Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman, dia bilang jangan pakai pelaku karena pelaku itu mengikuti kata-kata negatif di belakangnya, pelaku narkoba, gitu kan, pelaku penculikan gitu ya. Makanya Pak Maman menyarankan ayo kita pakai nama pengusaha UMKM gitu ya. Jadi ada kelasnya dan UKM itu jangan jadi korban terus. Atau UKM itu menjadi sebuah jabatan atau identitas yang kayaknya lemah gitu. Tapi kalau dengan pengusaha UKM memang mereka pengusaha. Ya karena memang pada faktanya Indonesia juga terselamatkan oleh UMKM loh, Por. Yes. Pas di COVID kemarin. Kebanyakan mereka ini masih tradisional. Jadi pada saat ikut program ini masih melakukan seperti berdagang. Kayak Bu Yuni teleponin satu-satu. Berapa banyak yang dia harus teleponin gitu untuk jualan 100 box satu hari, berarti 100 orang yang dia hubungin atau lebih dari 100 karena mungkin ada yang enggak, ada yang mau gitu ya. Sehingga kita melatih, ya, kata-kata melatih itu bukan ngajarin karena mereka sudah punya ilmunya. Kalau di coaching itu kita sharing, kita gali potensinya apa, baru mereka membangun yang namanya konten
marketing. Hmm. Ya, dia bangun yang namanya strategi salesnya dengan bagaimana strategi mencari prospek, bagaimana strategi untuk membuat pelanggan itu beli lebih, beli berulang gitu ya. Sehingga profit mereka makin bagus sehingga mereka menjadi sebuah bisnis. Itu yang kita lakukan pada saat itu karena mereka banyak yang melakukan bisnisnya dengan tradisional. Kita mengajari untuk bagaimana menumbuhkan dengan strategi dan mengukur dari strategi yang dilakukan sehingga terus meningkat. Seperti itu. Bu Yuni waktu itu sudah masih dibantu berapa orang dalam menjalankan usahanya dan sekarang mungkin sudah berkembang? Kalau dulu itu dibantu keluarga sih yang jelas sih. Jadi semua anggota keluarga saya tuh saya kerahkan, adik, mama, papa gitu. Karena memang pandemi kan kita nggak bergerak ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian saya juga mengajak para ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan di lingkungan dekat rumah saya gitu dan mereka mau bekerja gitu. Jadi saya pakai lingkungan sekitar. Cuman memang tetap dengan harus seperfeksionis mungkin. Kebetulan kan saya memang orangnya kalau kerja gitu, nggak boleh sembarangan, nggak boleh misalnya sambil pegang apa baru nanti mau pegang apa lagi, itu nggak boleh. Jadi saya bener-bener ajarin dulu adik-adik saya gimana caranya mempertahankan kualitas produk, abis itu baru nanti dia yang akan deliver ke para ibu-ibu yang mau bekerja ini. Jadi mereka kan ekonominya sangat bergantung ya dengan suaminya yang mungkin ojol dan lain sebagainya gitu. Jadi ya yuk kerja dengan dibayar harian, nanti kita kalau misalnya ada orderan lebih dari berapa kita bantu mereka, seperti itu sih. Sampai akhirnya waktu tahun 2023 atau kapan itu yang untuk acara event Formula E, kebetulan kita adalah salah satu catering utama untuk para kru. Jadi itu kita satu hari 1000 box makan siang makan malam. Jadi benar-benar sampai satu orang satu gang di lingkungan rumah itu bantu gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan orang-orang terdekat dulu sih, pekerja terdekat dulu gitu yang mau bekerja. Itu ketika 2023 ya mendapatkan pelatihan level up ini. Seperti apa berarti Bu ini? Kita tuh di karantina selama 6 bulan, waktu itu ya, bukan di karantina ya, jadi mengikuti acaranya itu kurang lebih 6 bulan, terus banyak sekali materinya, kita juga ketemu banyak sekali coach gitu kan, yang seperti tadi Coach Getty bilang gitu kan, awalnya saya memang benar-benar tradisional, berdagang dan lain sebagainya, saya nggak pikirin bedah brand itu apa sih, ya udah bikin aja nasi antar, ya udah nasiantar.id gitu. Akhirnya saya mikirin company profile-nya, terus saya plot-plotin satu-satu gitu. Oh, nasi antar tuh punya catering box-nya, punya makanan yang dijual lauknya aja, punya minuman sehatnya, dan akhirnya sekarang berkembang punya bumbunya yang kita tuh udah punya seasoning-nya itu kita ada 15 produk dan itu sudah PIRT gitu. Jadi memang kita sudah, dan itu sudah mulai berkembang ke beberapa daerah juga untuk reseller, dan ini yang malah bikin kita bertahan sampai saat ini ya si bumbu-bumbu ini gitu. Gimana Coach? Jadi apa yang diceritakan Bu Yuni, program ini adalah program inkubasi. Yang namanya UKM tuh nggak bisa cuma dikasih training, dia harus didampingi, harus di-mentoring gitu ya. Sehingga program 6 bulan ini itu ada 44 series. Jadi 44 sesi, tapi bukan training semua. Ada asistensinya, ada tanya jawabnya, ada PR-nya gitu ya. Terus ada mereka submit KPI. Jadi ini yang namanya program inkubasi. Jadi bagi para pendengar di sini, apalagi kita ini sekarang banyak perusahaan yang melakukan PHK karyawan. Ini bukan akhir dari hidup Anda. Kalau Anda kreatif, Anda bisa berpikir dengan apa yang harus Anda lakukan sehingga kehidupan ini terus berlanjut. Anda tetap menjadi orang yang menginspirasi orang lain karena Anda bertahan dan tidak cengeng istilahnya. Ya, tidak cengeng. Ayo lakukan apa aja yang bisa kita lakukan, dan Bu Yuni ini menunjukkan bahwa pada saat pandemi justru malah orang lain terpuruk, dia malah tumbuh. Malah berkembang ya, malah banyak duit tadi kata Bu Yuni. Itu yang saya bilang kalau di dalam bisnis itu dalam bisnis itu kita orang lain zip, kita zap, orang lain zap, kita zip gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah inovasi, perubahan, pivot gitu ya. Jadi teman-teman pendengar XBIS RRI Pro 3 hari ini, mudah-mudahan ini menginspirasi karena kuliner itu adalah salah satu usaha yang paling gampang banget dilakukan.
Karena satu, kita bisa masak karena ini adalah bumbu dari nenek kakek kita mungkin Ya, dari leluhur warisan kita, ya. turun temurun. Warisan kan tentu nggak ada yang nyamain gitu ya, dibanding kita hanya masak ini pada saat acara keluarga, pada saat Ramadan, pada saat Lebaran. Tapi kenapa nggak ini terus berlanjut sehingga bisa membantu sekitar kita juga, Bang Lukman. Seperti itu sebenarnya Ya tadi Bu intinya. Yuni ya, Iya. memberdayakan ibu-ibu di sekitar yang Iya, untuk mendapatkan. memang membutuhkan. Iya. Jadi banyak yang saya undang di beberapa acara Xbiz ini udah edisi 45. Jadi bukan Wow. bukan 10, ini udah 45. Berarti sudah 45 minggu saya rutin ya, terputus karena hari raya aja ya, untuk mengundang orang-orang yang saat ini membangun bisnis UKM dan real membantu sekitar. Jadi terbukti, bukan cuma teori gitu. Bu Yuni, kalau boleh di-spill dong keunggulan nasiantar.id nih dengan usaha catering pada umumnya apa? Kebetulan nasiantar.id itu dari awal kita masaknya pakai sea salt. Apa itu? Dan Sisa? menunya bisa di request gitu, based on mereka dan budget kita akan Pakai menyesuaikan. Karena kan garam, kadang-kadang sea orang salt. kalau pesen dalam jumlah banyak, mereka terbentur dengan budget. Atau kalau misalnya kayak event organizer gitu, ada beberapa klien saya kan event ya gitu. Nah mereka, oh nggak bisa Bu Yuni, saya budget satu boxnya per orangnya cuma kena 30.000 atau 20.000. Tapi saya nggak pernah menurunkan garamnya, saya pakai garam yang biasa, nggak. Saya tetap pakai sea salt. Garam Gitu. Garam laut Nah, ya. garam sehat. garam mahal gitu Iya. kan dan sehat gitu. Nah, kenapa saya bisa pakai sea salt walaupun saya jual harganya 30 ribuan per box gitu kan. Itu saya lagi-lagi saya temukan di masa pandemi. Jadi pada waktu masa pandemi, kebetulan saya lockdown di Bali, terus akhirnya saya main ke Kusamba Bali waktu itu, Coach. Main ke Kusamba Bali, saya dengerin curhatan ibu-ibu petani garam di Kusamba Bali pada masa itu. Ditemani gerimis-gerimis rintik-rintik, dia bilang kita nggak pernah dapat omset lagi nih gitu, atau omsetnya menurun drastis sampai dengan berapa sehari itu kadang cuma dapat bisa jual atau bisa ini tuh cuma 10 kilo atau berapa kilo. Nah, sementara kalau kita beli langsung ke petaninya, 1 kilonya itu harganya cuma 30 ribuan, Coach. Jadi kalau 10 kilo mereka hanya dapat 300.000 atau misalnya 200 ribuan, kurang lebih begitu. Nah, Ibu bisa nggak buat ini tidak kasar sekali, saya bilang gitu, dan bersih banget ya Bu gitu. Ternyata mereka bisa. Akhirnya saya pesen itu sekali pesen kirim ke Jakarta bisa sampai 15 kilo, 20 kilo gitu. Nah, itulah yang juga saya buat di semua produk saya masakan, baik itu catering maupun bumbu. Gitu. Jadi memang saya ada buat series khusus untuk sea salt, itu untuk seasoning, untuk garlic bread, untuk steak dan lain sebagainya, untuk western pasta seperti itu kita pakai benar-benar sea salt semuanya. Gitu. Jadi memang spesialnya produk saya itu saya memikirkan kesehatan untuk para konsumen saya juga gitu, nggak hanya asal, dan mereka kalau request no MSG ya oke, kita nggak pakai MSG. Gitu. Jadi saya buat makanan itu based on request customer. Bisa Yang paling penting disesuaikan adalah lah ya. ya, tapi tidak mengurangi rasanya. Jadi bagaimana saya nggak mau pakai MSG, tapi rasanya tetap enak, kan pasti ada apa ya, ramuan-ramuan rahasia tersendiri ya dari yang kita punya gitu. Jadi tetap lezat Iya. tapi menyehatkan gitu ya. Iya. Betul. Ya kalau Coach, kalau pendampingannya itu seperti apa? Kan sudah mulai dari 2018 ya, Iya. Bu Ya, Yuni ini. jadi karena bisnisnya udah jalan, jadi memang program inkubasi itu bukan untuk orang yang baru nyari bisnis, tapi orang yang punya bisnis sudah jalan dan mereka sudah punya omset, sudah punya izin pada saat itu kita saringnya. Dan program ini mereka ikuti dengan beberapa coach, mentor dan trainer yang udah kita pilih gitu ya. Dan ini programnya didampingi, bukan sekedar dikasih training dilepas, enggak, ada PR-nya, ada implementasi yang harus mereka lakukan dan kita ukur. Kita tahu setiap minggu omset dia naik berapa gitu ya. Dan ini lumayan sukses. Mereka sampai sekarang tumbuh terus, nih udah 2 tahun, dan tahun ini saya akan melakukan bersama RRI ini Sempurna Expo namanya. Wow. Nah, semarak
pemberdayaan UMKM Nusantara. Wah. 2025. Ini target kita akan dampingi 3.000 UKM. Jadi teman-teman silakan nanti kunjungi YouTube saya, di situ ada video saya penjelasannya. Silakan klik pendaftarannya. Karena itu akan membantu Anda untuk mendapatkan program-program yang real, membuat perubahan bagi bisnis dan usaha Anda. Ini bukan training hanya ilmu, tapi Anda akan di-sharing oleh para mentor top, ya. Anda akan didampingi oleh para coach yang nanti akan melihat bagaimana pertumbuhan bisnis Anda, dan ini online. Jadi 3.000 tuh kalau saya datengin habis 5 tahun. Kalau saya datengin satu-satu habis 5 tahun. Jadi kita punya metodologi, kita punya pola sehingga mereka bisa submit secara online. Kita menggunakan metodologi-metodologi yang umum orang tahu seperti Google Classroom, Google Drive gitu ya. Itu semua simpel sebenarnya. Dan itu membuat para UKM sebenarnya, oh seperti ini ya coach ya. Kita nggak ngajarin cara menggunakannya. Kita suruh ayo buka ini, silakan materi di situ, mereka akan belajar sendiri. Kita ajari mereka cara belajar, bukan ngajarin mereka. Kita melatih mereka untuk mereka tumbuh, bukan membantu mereka untuk tumbuh. Mereka sangat luar biasa untuk tumbuh. Nah, gitu. Jadi Bu Yuni, kalau sebenarnya ketika mengikuti inkubasi itu ya kemarin itu selama berapa? 6 bulan. 6 bulan itu apa sih yang ditemukan? Oh ternyata gitu, nggak kepikiran. Sebenarnya sih tahu gitu, cuma mungkin nggak kepikiran. Atau seperti apa, Bu Yuni? Iya benar sekali sih, kurang lebih sih seperti itu. Walaupun selain itu kan kita juga kan namanya juga bisnisnya di F&B ya, kadang sambil masak gitu kan, atau kadang lagi ngurusin produksi, lagi apa gitu. Ayo cepet kerjain, ini report yang ini belum, ya report yang itu belum. Tapi dengan kita mengikuti, kita mempelajari materinya, paling tidak kita memahami, oh ini bisnis tuh begini loh, bisnis tuh harus dipikirin dari A sampai Z-nya. Bisnis tuh nggak bisa asal menentukan target marketnya siapa aja gitu. Atau banyak hal sekali sih coach. Jadi emang bener-bener jadi bisa lebih berkembang, jadi brandnya tuh jadi lebih matang lagi, walaupun tadi cuma mikirnya simple nasi diantar, oke nasiantar.id gitu. Akhirnya bisa menemukan filosofinya, visi misinya gitu, dan target value-nya mau kemana gitu. Sampai ada beberapa teman mau tawarin untuk invest dan lain sebagainya. Itu datang memang setelah saya pribadi membuat sebuah company profile yang layak untuk diperlihatkan ke investor gitu. Gimana Coach? Kalau bicara usaha F&B itu kan sebenarnya banyak ya Coach ya. Maksudnya gimana itu agar jadi pembeda ini nasi antar bisa unggul dibanding yang lainnya itu? Ya, jadi mentransformasi yang namanya dagang makanan sama berbisnis kuliner. Itu dua hal yang berbeda. Dagang makanan yang penting enak ya udah beli udah jalan aja terus. Dia cuma bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau kita berbisnis kuliner, kita satu, otomatis kita tumbuh dan kita bisa membantu orang lain, bahkan pelanggan kita pun mudah mengingat kita karena kita punya ciri khas. Mudah mencari kita karena kita sudah jelas ada identitas kuatnya, baik di sosial media maupun di offline ya. Nah, ini satu hal yang menarik. Jadi satu, Anda UKM bukan sekedar dagang atau jualan, tapi Anda perlu belajar, invest waktu Anda gitu, supaya Anda naik kelas. Ini jangan maunya naik kelas disuruh belajar nggak mau. Nanya belajarnya gratis nggak coach? Kalau bayar ntar dulu deh coach. Loh, Anda itu perlu investasi leher ke atas. Jangan leher ke bawah terus. Lama-lama pintu Anda nggak bisa dilewatin. Karena semakin besar badan Anda, bukan pemikiran Anda yang semakin besar. Jadi disinilah para UKM perlu belajar, perlu investasi. Tapi investasi kemana Anda perlu cari. Apakah ini sangat dibutuhkan oleh bisnis saya, atau ini nanti dulu terlalu tinggi. Jadi bertahaplah untuk tumbuh. Makanya kita nyebutnya naik kelas. Naik kelas itu satu-satu, nggak 3-4 terus loncat 5 gitu. Coach Getty dan Bu Yuni, kita undang pendengar boleh ya untuk yang ingin bergabung bersama kita, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 021 352 3172, 021 384 4545 atau melalui pesan WhatsApp di 081 399 399 888. Sudah tersambung dengan Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam Bu Dinda. Malam Bu Lukman.
Bung Lukman Tara, Ya. selamat malam. Ada Bu coach. Dinda, Sgeti. ini pendengar setia saya ini, fans. Pokoknya kalau ada coach Getty nggak pernah nggak masuk, pasti masuk ya. Kalau ada Coach Getty tuh pokoknya yang lain lewat. Pokoknya nanti dulu. Pokoknya harus gabung dulu sama Coach Getty. Mantap nih Bu Dinda. Silakan, Bu Dinda. Ada Bu Yuni juga nih, founder nasiantar.id. Nasi Antar. Selamat malam Bu Yuni. Selamat malam Bu Dinda, salam kenal. Salam kenal balik. Seneng deh dengernya deh. Kalau Terima bicara kasih. kuliner, kebetulan saya juga suka masak dan bisa masak gitu ya. Kalau kuliner gitu ya. Cuma ya ini untuk mencobanya seperti Bu Yuni itu terkendala karena belum tahu jalannya dan apalagi belum kenal dengan Coach Getty gitu. Jadi ya tadi dari awal ada yang mau ditanya tapi Ibu Yuni ternyata sudah sampaikan duluan ya. Jadi ini aja deh pertanyaannya ke Bu Yuni. Untuk semua kuliner itu tadi kan by request ya Bu Yuni ya. Betul. Nah, itu rasa masakan nasi antar ini ya, rasanya itu mengarah ke, karena kita kan berbagai suku ya Bu Yuni ya. Betul. Berbagai suku tuh apakah ada spesifik misalnya kalau Coach Getty aslinya Minang ya? Alhamdulillah. Orang Ya, awak. orang awak Orang ya. awak. Coach Getty. Nah, jadi misalnya kalau masakan Minang nih, khas bener masakan Minang, seperti itu misalnya, atau masakan Sunda khas bener masakan Sunda gitu. Apakah ada seperti itu rasa dari masakan Bu Yuni? Maksudnya begitu. Baik. Itu yang pertanyaan ke Bu Yuni. Nah, Ya. kalau Coach Getty, pokoknya nggak usah ditanya lagi deh. Tanyanya nggak usah ditanya lagi. Sayangnya saya bisa masak dan suka masak, Yes. tapi belum ketemu Coach Getty itu aja. Harus nanti ya, perlu nih. Perlu. Lanjut. Baik, terima kasih. Ya Bu, makasih Bu Dinda. Ya. Sukses Bu Dinda. Bu Dinda di Bogor. Bu Yuni silakan Bu Yuni. Karena ada request, apa ditanya dulu nih sukunya apa untuk bisa menyesuaikan. Oke, jadi sebenarnya kita bagi-bagi namanya, makanya saya tuh kerjanya tuh tim gitu. Untuk bikin menu itu memang saya, tapi menawarkan ke customer itu juga saya, marketingnya saya lah gitu. Tapi kalau untuk masak itu saya serahkan dapurnya itu sama orang tua dan adik saya. Mama saya lebih tepatnya. Nah, mama saya ini memang orang Jawa Timur, papa saya orang Solo. Jadi udah bisa dilihat nih manis-manis pedes gurih. Itu udah jadi ciri khas kita. Nah, kalau misalnya gimana ketemunya sama customer yang Chinese misalnya atau Western. Nah, itu bumbu pakemnya ada di saya. Jadi saya spesialis untuk Asian food dan juga Western. Nah, untuk lokal Indonesia itu saya serahkan ke tim saya yang lain gitu. Seperti itu sih Ibu kebetulan. Dan kita memang udah ada bumbu jadinya. Jadi semua orang dapur tuh nggak perlu pusing mikirin ABCD-nya. Karena ada tim bumbu yang buat udah jadi gitu. Nah, kita juga kan bumbu ini kita jual tuh ke restoran-restoran juga atau coffee shop. Misalnya kayak bumbu nasi goreng, coffee shop kan punya tuh paginya garlic bread dan lain sebagainya. Mereka cuma sediain oven aja, oles-oles garlic bread udah jadi itu. Terus nasi goreng nasi sama bumbu kita gitu. Jadi memang sesimpel itu dan saya buat semudah itu untuk SOP-nya, untuk di operasional. Coach ini terobosan juga ya Coach ya ketika menjual bumbunya ini ya. Gimana? Ya. Jadi kalau kita bikin bumbu susah, ya berarti orang lain harusnya menggunakan bumbu kita dengan gampang untuk masaknya. Jadi kita ini mempermudah, kita ini membantu orang lain untuk membuat makanan enak, tapi dengan cara yang mudah dan instan. Kan itu salah satu kebutuhan semua orang. Bukan dibilang saya nggak bisa masak, saya nggak punya waktu gitu. Dan saya waktunya sangat sibuk. Di mana saya mau makan enak yang sehat itu belum tentu saya dapat gitu ya kalau saya sembarang milih restoran. Nah mungkin saya pesan aja sama nasiantar.id, saya bisa makan bersama keluarga saya dalam acara keluarga mungkin dalam acara kumpul yang lebih besar, arisan gitu ya. Tapi tetap dapat makanan yang enak dan cita rasa yang khas. Jadi saya rasa ini menjawab kebutuhan orang akan kuliner rumahan tapi dengan
instan, dan juga tadi katanya harganya ya nggak mahal, Iya. harganya sangat terjangkau gitu ya. Terjangkau dengan Terjangkau. tadi lezat dan jaminannya tadi sehat juga karena Iya. barangnya berkualitas yang Iya, digunakan. dan ya. gampang kok, masuk aja ke Instagram cari nasiantar.id udah ketemu gitu. Kita Bu Yuni juga orang sosmed ya, aktif untuk di Dan sosmed. sekarang kita udah punya TikToknya, Coach. Oh, di TikTok Wow. lagi. Ini kita juga RRI. Kita lagi bahas ini di Iya. TikTok juga nih. Ini live di Iya. TikTok juga Bu Live Yuni. nih. Iya. Sekali kita promo juga nih Bu Yuni, apa nasiantar.id. .id. Iya. Itu menariknya tadi bisa tercetus membuat bumbu itu dari mana, Bu Yuni? Pokoknya semua ide liar itu timbul waktu pandemi, Coach gitu. Jadi memang waktu pandemi itu saya benar-benar nggak bekerja sih di profesi saya. Saya punya hobi masak, akhirnya tertuangkan. Jadi kadang-kadang bumbu itu saya diemin dulu. Saya udah buat bumbunya, saya diemin dulu. Karena saya mikir gini pada waktu itu tuh, kok masak lama banget ya, prepare bumbu, terus potong-potong sayurannya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Terus kalau mau beli bumbu instan yang sudah ada di market atau yang sudah ada di pasaran juga sama, kita harus tambahin bumbu lagi gitu. Saya mikir gimana caranya orang nggak perlu tambahin lagi. Misalnya beli bumbu sop atau beli bumbu rendang, ya udah tinggal beli daging, rebus air dagingnya, masukin bumbu saya, paling tambah penyedap rasa. Kalau mereka mau pakai MSG silahkan, nggak pakai silahkan, mau pakai sea salt boleh, mau pakai garam biasa boleh, karena bumbu saya plain. Gitu. Tapi semua bumbunya sampai rempah-rempahnya itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Jadi itu dengan buka packaging bumbu kita itu udah aromanya sudah tercium. Wah, ini keren. Gitu. Jadi udah bisa, wah di bumbunya asli nih, otentik nih gitu. Jadi biasanya itu teman-teman saya itu kalau yang tinggal di luar negeri itu sering bawa. Jadi mereka bawa banyak gitu, segala macam bumbu tuh dibawa. Sampai ada beberapa teman saya itu yang memang dia tinggalnya di Korea dan ada yang sudah jadi influencer di Korea gitu dan sudah lumayan punya nama. Itu sempat mempromosikan juga bumbu saya di kalangan teman-teman orang Korea mereka, dan surprisingly ternyata orang-orang Korea itu tesnya nggak jauh beda dengan saya. Sampai kemarin terakhir kali 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya juga ketemu sama teman saya orang Korea juga. Saya mau buka restoran Indonesia di Korea, Yuni bantu saya ya gitu. Ini langsung pesan untuk sahur. Oh, langsung pesan untuk sahur bisa. Tapi kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bu Yuni ya. Ada yang mau bergabung lagi nih, ada Pak Hadi di Bekasi. Pak Hadi, selamat malam Pak Hadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara kecil sekali Pak Hadi. Pak Hadi, suara kecil. Saya mau nanya sama Bu Yuni, Ya. satu box itu bisa dimakan satu keluarga apa enggak itu? Satu box bisa dimakan satu keluarga apa enggak, Bu? Halo. Ya, suara kecil sekali ya. Iya, satu Silakan. box itu gimana? Silakan Bu Yuni. Maksudnya gimana nih, bumbu Satu box nasi makanan. satu box? Si antar. Kalau misalnya nasi satu box dimakan satu keluarganya berapa orang dulu nih? Kalau beli yang 30.000 ya hanya satu orang. Tapi kalau misalnya beli lauknya, misalnya satu box ya mungkin bisa. Gitu. Jadi ada menu juga. Iya. Cuman bukan paket ya. Disesuaikan tadi sesuai by request tadi ya Bu Yuni ya. Iya. Bu Balik Yuni, lagi sih sebenarnya kayak tadi yang Bu Dinda bilang tuh, kan ini lagi musim Ramadan nih. Kita tuh kan catering macam-macam ya. Ada yang buka buat sahur, ada yang buka buat buka puasa. Saya nggak buka itu semua, Coach. Tapi saya buka lauknya aja. Jadi rendangnya saya vakum, bumbu ayamnya saya vakum, kalasannya misalnya saya vakum dan lain sebagainya. Jadi mereka mau sahur atau mau buka udah tinggal microwave. Iya, siap saji itu ya namanya ya. Betul. Untuk menjaga ini ya, kalau nasi kan mungkin nanti bisa tidak fresh lagi gitu ya Bu Yuni ya, kalau buat dimakan ini ya. Coach terakhir. Dan ketahanannya itu bisa lama, bisa sampai seminggu gitu. Iya. Coach terakhir mungkin yang bisa disampaikan. Jadi teman-teman pendengar RRI Pro 3 X-Bis hari ini, kuliner adalah salah satu usaha yang mudah untuk dimasuki. Tetapi carilah usaha yang memang
Anda yakin bahwa makanan Anda ini ada penggemarnya, ada yang butuh, Anda mulai dulu dari sekitar Anda yang seperti Bu Yuni tadi ceritakan. Karena itu akan bisa membuat Anda diawali dengan bisnis yang Anda suka, Anda bisa jalankan, dan Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga dulu untuk menghadapi mungkin Anda pas kena PHK atau penghasilan Anda sekarang udah mulai tidak cukup. Anda bisnis kuliner ini sangat mudah, sangat banyak dan semua orang perlu makan. Dan ini adalah sebuah ide yang bisa Anda lakukan. Makanya Bu Yuni ini menginspirasi banyak sekali pendengar bahwa ya Bu Yuni kan bukan generasi baby boomers ya Bu, generasi milenial, generasi yang masih sangat muda tapi mau berbisnis kuliner, masak. Kan sekarang nih udah dibilang siapa sih orang yang bisa masak, mungkin gak terlalu banyak, tapi orang ngerti makanan enak gitu. Berarti sebenarnya kalau dia sudah ngerti makanan enak, diajarin masak sebenarnya gampang dan mudah. Karena dia udah dapet taste dan cita rasanya. Ya, kecuali orang main asal makan aja, dia buat kenyang apa aja enak. Ya semua makanan mau bagi saya enak, itu juga bahaya juga. Gitu. Itu sih dari saya. Dari Bu Yuni silakan. Kalau dari saya sih yang penting maju aja dulu, hambatannya apa pasti ada gitu. Jadi memang kalau udah punya ide, jalanin dulu, nanti pasti akan bisa berkembang ketika kita punya tekad yang kuat, terus juga punya jalan, pasti ada jalannya. Terjang aja dulu. Kalau saya tuh tipikal orang yang mau ngapain, terjang aja dulu. Masalah hambatan nanti pasti ada solusi gitu. Kalau kita mau berpikir, kita mau ini pasti ada solusinya. Coach Getty dan Bu Yuni, terima kasih waktunya ya. Ini inspiratif sekali. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih sekali lagi sudah membantu masyarakat sekitar juga ya dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Terima kasih semuanya Mbak Bu Yuni dan juga Coach Getty dan pendengar. Itulah tema kita kali ini, nasiantar.id, UKM Catering siap saji, santap dan antar. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.